Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ginca Zifki Jardini, NPM 103, kelas B, dan saya termasuk dalam kelompok 9 yang menjelaskan mengenai asuransi yang dilarang. Untuk awalan ini, saya akan menjelaskan mengenai asuransi yang dilarang dan juga langsung kepada double insurance atau asuransi ganda. Oke, sebelum kita mengenal asuransi ganda, kita akan menjelaskan lebih dahulu untuk asuransi yang dilarang. Sebelumnya, untuk asuransi yang dilarang itu adalah jenis-jenis perjanjian asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip hukum, biasanya karena mengandung potensi kerugian finansial yang tidak adil, manipulasi klaim, atau bertentangan dengan asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Di sini sebelumnya dalam UU Perasuransian, di sini asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak, antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis. Lalu untuk yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan itu, untuk yang pertama adalah memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk yang kedua itu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang misalnya telah ditetapkan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi untuk asuransi yang dilarang itu adalah suatu bentuk adanya asuransi yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu untuk contohnya itu yang pertama adalah double insurance, asuransi rangkap, asuransi ganda, lalu adanya reinsurance, dan asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Lalu lanjut kepada penjelasan mengenai asuransi rangkap atau double insurance di sini. Asuransi rangkap ini terjadi ketika suatu benda telah diasuransikan dengan nilai penuh dan kemudian diasuransikan kembali untuk waktu yang sama dan terhadap risiko yang sama. Dan untuk mengenai asuransi rangkap ini, dia tuh secara tidak langsung dalam pasal 252 KUHD dengan bunyi kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama untuk premium yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh dengan ancaman asuransi yang kedua tersebut batal. Lalu, jadi disimpulkan untuk pasal 252 KUHD ini menyatakan bahwa asuransi lengkap itu dalam kondisi ini akan dianggap batal. Jadi dalam kesimpulannya 22 ini adanya pelarangan pengasuransian ulang atas objek yang sudah diasuransikan secara penuh. Lalu lanjut kepada halaman selanjutnya. Di sini pada aturan mengenai asuransi akan batal, double insurance atau asuransi lengkap, asuransi berlipat atau asuransi berganda, ini juga termasuk menjadi salah satu alasan untuk asuransi itu batal dengan berdasarkan pasal 252 PPK atau KUHD. Di sini tujuannya adalah untuk mencegah adanya pihak tertanggung yang mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau lebih dari kerugian yang sebenarnya. Jadi karena untuk prinsip utama ini dalam asuransi itu adalah indemnity atau penggantian kerugian dan bukan untuk keuntungan. Lalu selanjutnya itu adanya asas kontribusi dalam double insurance. Di sini untuk adanya suatu asas kontribusi ini disebabkan jika adanya dalam suatu praktik itu double insurance itu tetap terjadi. Dengan alasan yang pertama itu adanya pemegang polis itu dengan sengaja atau tidak sadar membuat suatu polis ganda. Yang kedua itu masing-masing perusahaan itu tidak saling tahu. Jadi untuk di sini dalam praktik asuransi lengkap ini berlaku asas kontribusi berdasarkan pasal 278, yaitu apabila dalam satu-satunya polis meskipun pada hari-hari yang berlainan oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah mendatangani polis tadi memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku apabila pada hari yang bersamaan mengenai satu-satunya barang telah diadakan berbagai pertanggungan. Lalu dalam ketentuan ini, asas kontribusi itu menyatakan bahwa jika ada lebih dari satu perusahaan asuransi yang menjamin objek yang sama dan total nilai pertanggungan melebihi harga
sebenarnya, maka masing-masing penanggung itu hanya berkewajiban memberikan ganti rugi berdasarkan proporsi nilai pertanggungannya. Jadi jika nilai pertanggungan melebihi harga sebenarnya, maka berlaku asas kontribusi di mana penanggung berbagi tanggung jawab berdasarkan proporsi nilai pertanggungan masing-masing untuk perusahaan asuransi. Jadi untuk kesimpulannya di sini, asas kontribusi di sini adalah untuk jika adanya beberapa polis untuk satu objek yang sama. Lalu untuk total pertanggungannya itu melebihi nilai sebenarnya. Jadi untuk perusahaan asuransi ini dapat berbagi tanggung jawab secara proporsional. Lalu selanjutnya itu adalah mengenai dampak dan implikasi double insurance. Di sini untuk yang pertama itu adanya pembatalan polis kedua adalah untuk menjaga agar tidak terjadi pelindungan ganda atas nilai yang sama. Yang kedua itu ada pembatasan klaim. Di sini untuk memastikan klaim itu tidak melebihi nilai sebenarnya dari kerugian. Yang ketiga itu adanya pencegahan penyalahgunaan untuk mencegah adanya tindakan curang dari pihak tertanggung. Yang keempat itu adanya tanggung jawab bersama. Di sini untuk menciptakan distribusi keadilan antar penanggung. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai double insurance atau asuransi rangkap atau asuransi ganda. Untuk jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaki Hanif dengan NPM 107 akan menjelaskan mengenai pengertian, bentuk, jenis, dan reasuransi yang dilarang. Selanjutnya ada pengertian. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk reasuransi. Yang pertama ada reasuransi proporsional. Reasuransi proporsional adalah bentuk reasuransi atas suatu risiko dengan pembagian saham yang telah ditetapkan baik untuk ceding company, reissue, maupun reassurador, reinsurer. Tanggung jawab masing-masing pihak dalam suatu kerugian atau klaim adalah sesuai dengan saham yang ditetapkan dalam pembagian premi dan liability-nya. Selanjutnya ada reasuransi non-proporsional. Dalam reasuransi non-proporsional, ini ceding company dan reassurador tidak membagi proporsi setiap kerugian atau klaim premi dan liability dalam suatu perbandingan yang tetap. Tanggung jawab reassurador baru timbul dalam suatu kerugian apabila kerugian atau klaim tersebut telah melebihi suatu jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh ceding company. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis reasuransi. Pertama ada treaty. Dalam metode ini perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reassurador, biasanya dalam periode 12 bulan. Lalu ada fakultatif. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau tidak. Apabila dia memutuskan mau mengalihkan, reassurador wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Selanjutnya ada fakultatif. Dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reassurador. Namun, tak ada kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melimpahkan risiko tersebut. Obligatory. Reassurador wajib menerima setiap risiko yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jika sesuai dengan ketentuan perjanjian. Ada pools, bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reasuransi bersama. Metode ini biasa dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan. Lalu selanjutnya ada praktik reasuransi yang dilarang. Yang pertama, penempatan program reasuransi tanpa transfer risiko yang memadai. Perusahaan asuransi dilarang melakukan penempatan risiko ke perusahaan reasuransi jika tidak ada pengalihan risiko secara nyata. Hal ini diatur secara eksplisit dalam pasal 37 ayat 1 POJK nomor 71 garing POJK 05/2016. Perusahaan asuransi wajib menempatkan reasuransi untuk risiko yang melebihi kapasitas retensinya kepada perusahaan reasuransi agar terjadi pengalihan risiko.
Jika tidak ada penilaian risiko yang nyata, maka tidak diperbolehkan disebut sebagai reasuransi. Yang kedua, penempatan risiko ke perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Jadi sini reasuransi hanya boleh dilakukan dengan perusahaan yang memiliki izin atau memenuhi persyaratan tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 41 POJK nomor 71 garing POJK 05 garing 2016. Perusahaan asuransi hanya dapat menempatkan reasuransi kepada perusahaan reasuransi dalam negeri dan atau perusahaan reasuransi luar negeri yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Penempatan reasuransi kepada pihak yang tidak memenuhi syarat berisiko melanggar regulasi. Lalu yang ketiga, ada kegiatan yang dapat membahayakan kondisi keuangan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara eksplisit melarang kegiatan perusahaan asuransi yang dapat mengganggu stabilitas dan solvabilitas. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, perusahaan asuransi dan reasuransi dilarang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha atau merugikan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Yang ini termasuk penempatan risiko secara sembarangan atau rekayasa transaksi reasuransi tanpa pengendalian risiko yang memadai. Lalu selanjutnya ada asas-asas yang dilanggar. Berdasarkan ketentuan di atas, praktik-praktik yang dilarang itu melanggar asas-asas seperti berikut. Pertama, ada asas kehati-hatian yang diatur dalam POJK nomor 14 garing POJK 05 garing 2020 tentang tata kelola yang baik bagi lembaga jasa keuangan. Lalu ada asas transparansi dan akuntabilitas. Lembaga jasa keuangan wajib menyampaikan informasi secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada asas perlindungan konsumen untuk pemegang polis, diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menyebutkan perlindungan terhadap pemegang polis sebagai prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi. Mungkin cukup untuk sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Azhara Nurpawira dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang asuransi yang dilarang, yaitu asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi untuk kepentingan pihak ketiga adalah perjanjian asuransi yang dibuat oleh si pemegang polis atas nama pihak ketiga, di mana pihak yang diasuransikan itu bukanlah si pemegang polis itu sendiri dan tidak terdapat hubungan hukum atau ekonomi yang jelas di antara keduanya. Kemudian jenis asuransi ini juga menjadi kontroversial dan dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum asuransi, yaitu insurable interest, yang menekankan bahwa hanya orang yang memiliki kepentingan secara nyata dan sah atas objek atau subjek pertanggungan yang diperbolehkan membuat kontrak asuransi. Menurut hukum, perjanjian seperti ini dianggap tidak sah, kecuali dapat dibuktikan bahwa pemegang polis ini memiliki insurable interest atau kepentingan yang sah secara hukum dan ekonomi terhadap pihak yang diasuransikan. Kemudian untuk dasar hukumnya ada pada pasal 265 KUHD yang menyatakan pada pertanggungan untuk pihak ketiga harus dengan tegas dinyatakan dalam polisnya. Adakah hal ini terjadi berdasarkan pemberian amanat ataukah di luar pengetahuan yang berkepentingan? Nah, dalam praktik perjanjian asuransi, asas insurable interest menjadi dasar sahnya suatu pertanggungan atau sahnya asuransi. Asas ini menyatakan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek asuransi yang berhak untuk mengasuransikannya. Asas insurable interest menyatakan bahwa pihak yang membuat perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan langsung atas objek atau subjek yang diasuransikan, baik sebagai pemilik, penerima amanat, atau pihak yang mengalami kerugian apabila objek rusak atau hilang. Jika seseorang mengasuransikan barang milik pihak ketiga tanpa amanat atau tanpa sepengetahuan pihak tersebut atau pihak yang berkepentingan, maka ia tidak memiliki insurable interest
asas insurable interest tersebut, dan polisnya dapat dianggap batal demi hukum. Pasal 265 KUHD ini menegaskan bahwa kepentingan pihak ketiga hanya sah diasuransikan jika dinyatakan secara tegas dalam polis, dengan dasar amanat atau sepengetahuan pihak yang berkepentingan tersebut. Untuk yang selanjutnya, mengapa asuransi untuk kepentingan pihak ketiga ini dilarang? Yang pertama itu melanggar prinsip insurable interest. Yang kedua, berpotensi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, memicu tindakan curang atau kriminal. Yang keempat itu berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem asuransi itu sendiri. Jadi, tanpa adanya hubungan atau kepentingan yang sah, seseorang bisa saja memiliki motivasi yang tersembunyi, bahkan bisa menjerumus ke arah kriminal. Misalnya, menginginkan kematian seseorang demi mengklaim asuransi tersebut. Ini tentu sangat merugikan tertanggung. Larangan ini menjaga agar asuransi hanya dapat digunakan untuk perlindungan terhadap resiko yang jelas dan yang memang bisa terjadi secara nyata, bukan untuk keuntungan ekonomi yang tidak berdasar. Tertanggung bisa saja tidak mengetahui bahwa dirinya diasuransikan oleh orang lain. Hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan dan manipulasi. Yang selanjutnya ada pengecualian untuk larangan asuransi bagi keuntungan pihak ketiga. Yang pertama itu berdasarkan pemberian amanat atau kuasa, yang kedua kepentingan yang sah, dan yang ketiga berdasarkan pengetahuan dan persetujuan, sesuai dengan pasal yang sudah disebutkan yaitu 265 KUHD. Yang terakhir ada konsekuensi dari bagaimana jika asuransi bagi keuntungan pihak ketiga itu terjadi. Yang pertama, polis dapat dibatalkan. Yang kedua, klaim dapat ditolak oleh perusahaan asuransi. Dan yang ketiga, potensi tindakan hukum dan tuntutan dari yang merasa dirugikan. Karena asuransi secara umum merupakan instrumen untuk pengalihan risiko, bukan alat untuk mencari keuntungan dari kejadian buruk yang mungkin menimpa seseorang di kemudian hari. Jika pihak yang tidak memiliki kepentingan tersebut diizinkan membuat polis tanpa melihat dasar hukum, asuransi bisa berubah menjadi sebuah alat spekulasi karena tujuan serta fungsinya sebagai pelindung gagal tercapai. Sekian penjelasan dari saya mengenai asuransi yang dilarang, yaitu asuransi bagi kepentingan pihak ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya Hanifah Putri Pertiwi dengan NPM 221086. Contoh kasus double assurance. Penerapan status tersangka mantan Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Joachim Wesling, membuat geger industri asuransi jiwa. Persoalan pencairan klaim asuransi jadi pemicunya. Disinyalir, masalah ini terjadi karena si nasabah diduga melakukan double claim. Sang nasabah disebut-sebut membeli polis asuransi di lebih dari satu perusahaan besar, di mana produk tersebut membolehkan adanya mekanisme double claim. Umumnya, pada pengajuan yang memperbolehkan double claim, dokumen yang disertakan tidak harus asli. Peluang ini yang diduga dimanfaatkan oleh sang nasabah. Produk asuransi yang memungkinkan mekanisme double claim umumnya tidak mensyaratkan dokumen asli dalam pengajuan klaim, sehingga peluang ini diduga dimanfaatkan oleh nasabah tersebut. Kejadian ini memperkuat perlunya pengawasan lebih ketat terhadap praktik klaim ganda dalam asuransi jiwa. Analisis kasus Joachim Wesling yang mengacu pada pencairan klaim asuransi dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Prinsip indemnity dan utmost good faith mengharuskan klaim asuransi diajukan dengan etikat baik dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Dugaan double claim oleh nasabah yang dimanfaatkan ketentuan tidak wajibnya dokumen asli berpotensi melanggar pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mengancam hukuman pidana hingga 5 tahun bagi pihak yang menyampaikan keterangan tidak benar dalam klaim. Di sisi lain, jika perusahaan menolak klaim yang sah, dapat dianggap melanggar pasal 53 dan 55 yang mewajibkan pembayaran klaim sesuai polis. Kasus ini menyoroti pentingnya regulasi lebih ketat dalam verifikasi klaim dan pengawasan yang ekstra terhadap praktik double claim untuk menjaga kejujuran industri asuransi. Contoh kasus reassurance. Pada tahun 2020, PT Reasuransi Indonesia Utama Persero mengalami peningkatan beban klaim, terutama pada bisnis reasuransi jiwa yang meningkat sebesar 5%.
Peningkatan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, khususnya dari klaim asuransi jiwa kredit atau AJK. Tidak hanya pada reasuransi jiwa, bisnis reasuransi umum juga mengalami lonjakan klaim yang turut menambah beban perusahaan. Akibatnya, laba perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 karena kenaikan beban klaim yang berpengaruh terhadap hasil underwriting basis. Tantangan dalam bisnis reasuransi jika semakin berat karena adanya perang tarif premi di sektor AJK yang menekan keuntungan perusahaan. Selain itu, pandemi COVID-19 memicu permintaan relaksasi terhadap syarat dan ketentuan polis, seperti penghapusan masa tunggu untuk klaim terkait COVID-19 serta kelonggaran akibat restrukturisasi kredit. Tuntutan manfaat tambahan seperti cakupan biaya vaksinasi, isolasi mandiri, dan pengobatan COVID-19 juga meningkatkan beban klaim hingga hampir 100% utilisasi. Menghadapi situasi ini, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Persero mengambil langkah strategis dengan mengevaluasi kondisi keuangan, menyusun rencana perbaikan, serta mengoptimalkan bisnis yang ada agar lebih berkelanjutan. Selain itu, perusahaan berupaya memperbaiki risk-based capital atau RBC guna meningkatkan stabilitas keuangan di masa mendatang. Melalui strategi ini, perusahaan berharap dapat menghadapi tantangan industri reasuransi jiwa yang semakin kompleks akibat pandemi serta menjaga profitabilitasnya di tahun-tahun mendatang. Analisis kasus. Kasus PT Reasuransi Indonesia Utama atau Persero yang mengalami peningkatan beban klaim akibat pandemi COVID-19 dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Sesuai pasal 2, asuransi wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko guna menjaga stabilitas keuangan. Peningkatan klaim pada asuransi jiwa kredit atau AJK serta perang tarif premi yang menekankan profitabilitas menunjukkan perlunya penerapan manajemen risiko yang lebih ketat sebagaimana diatur oleh pasal 27 yang mewajibkan perusahaan memiliki strategi mitigasi risiko yang efektif. Selain itu, tuntutan manfaat tambahan akibat pandemi seperti cakupan biaya vaksinasi dan isolasi mandiri memperbesar beban klaim hingga hampir 100% utilisasi yang dapat berdampak pada risk-based capital RBC perusahaan. Sesuai pasal 7, perusahaan reasuransi harus menjaga tingkat solvabilitas yang sehat agar dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Langkah evaluasi keuangan dan optimalisasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan prinsip manajemen risiko dan stabilitas keuangan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, strategi peningkatan RBC menjadi langkah yang tepat guna menjaga profitabilitas serta memastikan perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban klaim di masa mendatang. Contoh kasus pihak ketiga. Di Kota Denpasar, terjadi permasalahan hukum terkait perlindungan pihak ketiga dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang disewakan melalui sistem rent-a-car. Permasalahan muncul ketika pihak ketiga mengalami kerugian akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang diasuransikan oleh PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Astra Buana. Dalam kejadian ini, pihak ketiga yang mengalami kerugian tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan perusahaan asuransi, karena perjanjian hanya dilakukan antara pemilik kendaraan atau tertanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung. Ketika kecelakaan terjadi, pihak ketiga yang mengalami kerugian mengajukan klaim ganti rugi. Namun perusahaan asuransi tidak hanya bertanggung jawab sesuai ketentuan polis yang telah disepakati oleh tertanggung. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan pada pihak ketiga dalam sistem asuransi kendaraan rent-a-car.
analisis kasusnya. Permasalahan hukum terkait perlindungan pihak ketiga dalam asuransi kendaraan rent a car di Kota Denpasar dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan prinsip dasar perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan hukum hanya terjadi antara tertanggung atau pemilik kendaraan dan penanggung atau perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat kontraktual. Namun, dalam kasus kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga, muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban yang tidak termasuk dalam polis. Sesuai pasal 53, perusahaan asuransi wajib membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis, sehingga klaim pihak ketiga yang tidak termasuk dalam perjanjian asuransi dapat ditolak. Akan tetapi, berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang tahun 1999, pihak ketiga tetap memiliki hak atas ganti rugi yang dalam praktiknya dapat ditanggung dan oleh tertanggung atau pihak yang menyewakan kendaraan. Oleh karena itu, solusi hukum dalam kasus ini dapat melibatkan pengaturan khusus dalam polis yang mencakup tanggung jawab terhadap pihak ketiga atau melalui skema asuransi tambahan, seperti asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability assurance guna memberikan perlindungan yang lebih luas dan mengalami kerugian. Terima kasih.